Mata kuliah KPGRI-an. Ada saya di sini Septi, Saya Ronaswa, Saya Desi, saya Yustika. dan saya Nani. Di sini kita sedang berada di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dan akan melakukan wawancara terkait budaya anti korupsi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Nani Solika dengan teman-teman dari Universitas PGRI Semarang. Mohon izin hari ini untuk mewawancarai Ibu terkait budaya anti korupsi pada Dinas Pendidikan ini. Ini dengan Ibu Yasinta sebagai Kasubag Umum Jadi gini Bu, ini ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya kami penasaran layanan apa saja sih yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga ini? Kalau di Dinas Pendidikan sendiri sebenarnya untuk layanan publik itu ada 9. Jadi ada penerbitan surat rekomendasi untuk pindah lokasi sekolah, ada surat rekomendasi untuk penelitian, kemudian ada legalisir, terus juga ada penerbitan surat keterangan ketika ada ijazah hilang atau rusak, atau ketika ada kesalahan penulisan barcode SKHU. Kemudian ada juga untuk izin kerja. Jadi di sini ada pendapatan dari sewa dari Gorbujil Pandanaran. Kemudian ada hibah untuk lembaga olahraga, juga hibah dan hibah lembaga kesenian. Terus yang terakhir kita ada PPDB. Cuman kalau untuk pelayanan publik dari PPDB sendiri itu setiap tahun berganti. Jadi untuk juknisnya tiap tahun kan ganti. Jadi kita untuk PPDB memang secara informasi itu setiap tahun selalu ada perubahan, ada pembaruan. bagaimana ya Bu, distributora menerapkan budaya anti korupsi dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat? Jadi kalau budaya anti korupsi sendiri sebenarnya dari Kabupaten Semarang ini juga sedang gencar-gencarnya untuk memerangi korupsi melalui NCP dari KPK. Kalau dari internal Dinas Pendidikan sendiri, dari kami kemarin sudah menerapkan pemasangan MMT, terus kemudian juga ada di depan itu untuk stop pungli, kemudian di masing-masing pintu, di setiap pintu di ruangan itu kami juga menempelkan untuk stop gratifikasi, dan juga kami melakukan sosialisasi juga ke unit kerja yang ada di bawah Dinas Pendidikan, juga ke petugas pelayanan juga untuk tidak menerima gratifikasi ataupun pungli dari pengguna layanan. Kalau untuk kantor UPT sendiri, kalau Dinas Pendidikan kan pasti membawahi beberapa kantor UPT yang seperti sekolahan atau mungkin Korwilcam gitu. Apakah UPT juga sudah melakukan hal yang sama? Ya sudah, harusnya sudah, karena dari kami juga sudah memberikan surat edaran untuk tentang anti korupsi dan juga anti pungli ke sekolah maupun ke Korwil, juga ke SKB juga, dan dari sekolah pun juga sudah dihimbau untuk melakukan sosialisasi ke di sekolah masing-masing, masyarakat sekitar dan juga orang tua murid, komite. Di SKB juga seperti itu sama perlakuannya. Jadi harusnya sudah berjalan. Terus bagaimana ya Bu, dari Distributora Kabupaten Semarang mengedukasi masyarakatnya agar tidak memberikan sesuatu pada petugas ketika menggunakan layanan sini? Tadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan nih, di kami selain memasang spanduk MMT, ada banner juga di depan, juga di pintu-pintu kami kami tempel untuk anti pungli itu. Kemudian juga di meja layanan itu kami mencantumkan barcode dari KPK dan Ombudsman. Jadi untuk pengguna layanan setelah melakukan pelayanan mereka bisa mengisi barcode dari KPK dan juga Ombudsman. Barcode tersebut untuk survei atau untuk layanan pengaduan? Sebenarnya untuk survei, tapi dalam survei itu terdiri juga ada tentang tentang pelaksanaan pelayanan yang ada di dinas, apakah di dinas ini ada pungutan atau tidak. Jadi di dalam situ juga ada. Terus kemudian selain itu juga dari standar pelayanan kami serta juga ada SOP-nya, di
Di situ juga sudah tercantum bahwa pelayanan yang ada di kami itu semuanya gratis, kecuali untuk pinjam GOR. Jadi kalau untuk pinjam GOR itu memang ada tarifnya sesuai dengan Perda. Dan untuk standar pelayanan serta SOP itu sudah kami sosialisasikan dan juga kami publikasikan, baik itu di media sosial ataupun di event-event ketika kami melakukan sosialisasi. Jadi masyarakat harusnya sudah tahu kalau memang pelayanan di sini semuanya gratis. Jadi itu sudah teredukasi dengan baik ya untuk masyarakat. Bu, ada sanksi nggak sih untuk para staf di sini jika menerima gratifikasi dari masyarakat? Jika ada laporan ataupun ada yang ketahuan melakukan gratifikasi, memang seharusnya ada. Dari Ibu sendiri, pernahkah Ibu menerima gratifikasi misal dari masyarakat ingin dokumen atau datanya itu diurus dengan lebih cepat begitu Bu? Ketika ada hal seperti itu terjadi, kita selalu berusaha untuk menolak dengan cara halus agar juga yang memberikan juga tidak tersinggung juga. Karena kadang orang terutama orang ini yang biasa kadang bawa apa. Nah itu harapannya itu tidak ketika kita tidak melakukannya, harapannya itu tidak berulang dan tidak menjadi suatu kebiasaan yang budaya. Jadi kita berusaha untuk menghindari hal seperti itu. Ibu, terima kasih. Ini cukup wawancara dari kami. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf salah mengganggu ya Bu ya. Benar.